Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan kewajiban kita salat maghrib secara berjamaah yang dilanjutkan dengan salat isya secara berjamaah pula. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini kita membahas tentang Kitabul Ilmi. Kita melanjutkan pembahasan Kitabul Ilmi, kitab tentang ilmu, yaitu yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Adapun pembahasan tentang kitab serial dasar-dasar Islam yang kami sudah bagikan bukunya, insyaallah itu pekan depan, pekan keempat. Ya, jadi insyaallah tolong dibawa bukunya. Yang sudah ada bukunya tolong dibawa. Adapun yang belum dapat, insyaallah stoknya masih ada. Yang belum dapat buku tentang serial dasar-dasar Islam, silakan datang pekan depan, insyaallah saya akan bagikan. Ya, yang sudah dapat tolong dibawa bukunya pekan depan insyaallah. Baik, adapun malam hari ini atau pekan ini kita membahas tentang Kitabul Ilmi, ya, yaitu kitab yang membahas tentang masalah ilmu. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan dari kitab ini faktor-faktor yang membantu kita di dalam menuntut ilmu. Saya sudah menjelaskan beberapa faktor-faktor atau sebab-sebab yang membantu kita di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama apa? Takwa. Itu sudah saya jelaskan, ya, tentang takwa, pengertiannya, dalil-dalilnya tentang faedah takwa dan yang berkaitan tentang takwa. Yang kedua, yang dapat membantu kita untuk mempelajari agama Allah, yaitu kesabaran di dalam menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu agama itu perlu sabar. Tidak cuma sebulan 2 bulan, tetapi kita menuntut ilmu, mempelajari agama sampai kita meninggal dunia baru selesai. Ini juga sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu agar kita bisa berhasil mempelajari ilmu agama, bisa mengetahui ilmu agama secara komprehensif, secara totalitas, secara menyeluruh, makanya harus membutuhkan kesabaran dan berkesinambungan
sabar, dan berkesinambungan. Artinya step by step, selangkah demi selangkah. Ya, tidak bisa kita langsung dari tangga pertama langsung naik tangga keempat. Itu kita bisa jatuh. Ya harus kita lewati tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga, keempat. Itu namanya berkesinambungan atau step by step, selangkah demi selangkah. Ya. Ini juga sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu. Begitu juga tentang kisahnya, ada kisah yang sudah saya jelaskan. Bagaimana para sahabat Nabi begitu sabarnya mereka dalam menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu agama sehingga mereka pun mendapatkan apa yang mereka cita-citakan. Yang ketiga apa, Pak? Yang ketiga, kita harus menjaga ilmu. Ya, jadi supaya ilmu ini tidak pergi, tidak lari, tidak lepas, maka ilmu itu harus dijaga. Dijaganya dengan apa? Sebagaimana yang sudah saya jelaskan pada pekan yang lalu, atau dua pekan yang lalu, yaitu dengan apa? Dengan dua. Bagaimana cara menjaga ilmu dengan dua? Yaitu menghafalkannya atau menuliskannya. Iya, kita hafalkan dan kita tulis. Makanya pentingnya buku, Pak. Seandainya kita tidak menulis, tidak mengapa. Yang penting ada bukunya. Tapi alhamdulillah, sebagaimana yang sudah kami bagikan bukunya itu serial dasar-dasar Islam, itu sudah ada bukunya. Tinggal kita apa? Pelajari baik-baik, ya kita pahami baik-baik, ya kita hafalkan sedikit-sedikit. Insya Allah ilmu itu akan kita kuasai sedikit demi sedikit. Itu namanya menjaga ilmu. Menjaga ilmu. Jadi namanya buku rupa penting. Ya, buku agama itu penting, Bapak. Di samping Al-Qur'an. Jangan sampai kita punya handphone mahal-mahal sedangkan di rumah kita tidak ada buku agama sedikit pun, satu pun tidak ada buku agama. Jangan sampai, Pak. Jamaah sekalian. Jadi kita pentingnya namanya ada buku ilmu agama, jamaah sekalian. Iya. Karena apa? Karena kemampuan kita terbatas untuk menghafal, kan? Beda dengan Abu Hurairah, Pak. Sahabat Nabi. Sahabat Nabi Abu Hurairah itu, Pak, kuat hafalannya. Kuat hafalannya. Dia tidak salah satu-satunya sahabat yang tidak pernah menulis. Artinya apa yang Nabi sampaikan dia rekam. Ya, jadi apa yang Nabi sampaikan di pagi hari, di siang hari, dia rekam itu, Pak, tidak pernah menulis. Karena apa? Dia punya kekuatan hafalan. Jadi hadis-hadis yang Nabi sampaikan kepadanya itu dihafal, Pak, direkam begitu, dengar dan rekam. Tapi beliau ulang-ulang di malam hari. Itu Abu Hurairah kelebihannya, Pak, diulang-ulang. Artinya diingat-ingat apa yang beliau sudah dengar di pagi hari dari Nabi, dia ulang-ulang. Hadirin, itulah kelebihannya Abu Hurairah. Kalau ada lagi sahabatnya yang bernama Abdullah bin Amr ibn As. Abdullah bin Amr ibn As ini kekuatannya apa? Mencatat. Iya, dia tidak andalkan hafalannya. Tapi dia apa? Suka mencatat. Apa yang Nabi sampaikan dicatat, catat. Kemudian di malam harinya dia merojaah kembali. Dia buka lagi catatannya. Oh, ini yang tadi Nabi sampaikan. Itulah Abdullah bin Amr ibn As. Jadi sahabat Nabi itu punya kelebihan masing-masing. Ada yang kuat hafalannya, tidak mencatat. Ada yang hafalannya tidak terlalu, tetapi kuat mencatat. Iya. Jadi bagaimana dengan kita? Ya, dengan kita minimal kita mendengarkan, kemudian kita
ingat-ingat lagi setelah apa yang kita dengarkan dari para ustadz kita tentang masalah-masalah agama yang disampaikan. Jamaah sekalian. Itu yang ketiga Pak ya. Kalau kita ingin menjaga ilmu. Ya. Jamaah sekalian. Yang keempat, faktor-faktor yang membantu kita untuk menguasai ilmu agama, yaitu hendaklah kita senantiasa duduk-duduk dengan para ulama. Duduk-duduk dengan para ulama. Ya, atau hendaklah kita belajar dari para ulama. Jamaah sekalian. Tapi jangan juga kita apa namanya? Beranggapan harus ulama-ulama yang kaliber, tidak semestinya. Karena itu ulama artinya jamaah sekalian dan berasal dari kata alim. Alim, ulama, jamaknya ulama. Apa itu alim? Orang yang memiliki ilmu. Iya. Jadi tidak mesti harus kita ustaz. Kalau gitu saya harus belajar dengan ulama-ulama yang besar. Tidak mesti Pak. Yang penting dia adalah orang alim yang paham agama. Artinya jangan cuma kita andalkan buku saja di rumah. Ustaz, saya tidak mau belajar dengan para ulama atau para ustaz. Saya cukup beli buku di toko buku, saya belajar sendiri. Ini Pak, banyak salahnya daripada benarnya. Ini bukan perkataan saya Pak, ini perkataannya ini disebutkan dalam kitab ini. Ini jemaah sekalian. Ini amma idza ma akabba ikbaban taman lailan wa nahara wa ruzikal fahmu fa inna qad yukhti katsiran. Adapun orang yang hanya mengandalkan bukunya sebagai gurunya, buku sebagai gurunya, diandalkan Pak, saya tidak mau belajar dengan para guru, dengan para ustaz, dengan para ulama. Saya mau belajar sendiri saja, otodidak. Pak ini Pak, apa kata Syekh Utsaimin? Maka dikhawatirkan dia lebih banyak salahnya daripada benarnya. Kenapa Pak? Karena belum tentu dia beli buku itu, belum tentu buku itu adalah buku yang ditulis oleh pakarnya. Karena ada juga tuh buku-buku Pak, buku yang menyesatkan kan ada buku Pak. Makanya jangan sembarang kita beli buku. Kita harus lihat dulu siapa penulisnya itu buku Pak. Apakah penulisnya ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau bukan? Apa yang dia tulis? Makanya jamaah sekalian perlu namanya apa? Arahan dari para ustaz. Ustaz, saya ini ada uang, mau beli buku di toko buku apa Ustaz yang mesti saya beli? Begitu Pak, bertanya Ki, jangan sembarang lihat, wah ini bagus bukunya. Akhirnya apa dalamnya? Wah, ajaran-ajaran yang menyimpang. Ada Pak. Iya. Jamaah sekalian, makanya perlu ada namanya ustadz yang mengarahkan kita. Jamaah sekalian, hadirin, buku itu penting. Hadirin, karena apa? Buku itu, karena tidak bisa kita mencatat semua kan? Karena kemampuan kita mencatat terbatas, kemampuan kita menghafal terbatas. Maka perlu namanya buku agama, tapi jangan sembarang kita memilih buku agama. Makanya perlu kita bertanya dulu kepada para ustadz kita, para alim ulama, kalau kita ingin beli buku. Jangan sampai kita membeli buku yang justru menyesatkan kita. Jamaah sekalian. Ini yang perlu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sekali lagi Pak, ya, kita perlu untuk duduk bersama dengan para ulama, para ustadz kita, jamaah sekalian.
Ya, orang-orang alim yang tahu tentang perkara-perkara agama. Jamaah sekalian, jangan kita merasa malu untuk bertanya. Iya. Malu kau bertanya. Jangan ada perasaan malu, Pak. Jamaah sekalian. Kenapa? Jamaah sekalian, kalau kita malu untuk bertanya, maka kita akan semakin bodoh, tidak tahu kita. Hadir. Makanya tidak ada kamus malu dalam belajar agama, Pak. Meskipun kita sudah tua. Jamaah sekalian. Meskipun kita sudah tua, jamaah sekalian. Kalau kita tidak tahu, bertanya. Alhamdulillah, jamaah sekalian, sekarang kan sudah canggih, Pak, alat peralatan ya. Bisa kita bertanya lewat lewat chatting ya. Kita bisa bertanya lewat langsung HP menelpon. Jamaah sekalian, banyak sekarang media-media yang kita bisa bertanya kepada ahlinya. Karena begitu kata Allah dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah perkara-perkara apa saja kepada ahlinya. Kepada ahlinya. Kalau kita ingin bertanya tentang masalah agama, tanyakan kepada ahli agama, kepada para alim ulama, para ustaz-ustaz kita. Kalau kita tidak tahu masalah masalah teknologi, ya tanyakan kepada ahli teknologi. Kan begitu kan, Pak? Masa kita bertanya teknologi kepada para ustaz, ya tidak nyambung. Karena ustaz dia membahas masalah agama, ahli teknologi pengetahuan membahas masalah itu. Jangan kita tanya masalah agama kepada ahli teknologi, tidak nyambung kan? Jadi masing-masing ada bidangnya, Pak. Jamaah sekalian, masing-masing ada bidangnya, jamaah sekalian, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cuma sekali lagi, Pak, kita belajar dengan ulama yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, iya. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan pada 2 pekan yang lalu, waktu saya dulu di Jakarta, Pak, waktu kuliah dulu, ada anak muda yang bertanya kepada saya. Dia ada juga gurunya. Ini apa yang saya pernah ceritakan, Pak ya. Dan Bapak masih ulang kembali, barangkali ada yang baru di sini. Dia berguru dengan guru yang sesat, menyesatkan, Pak. Karena apa? Dia mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib, sholat Jumat tidak wajib. Ini kan bahaya, Pak. Anak muda kurang yang blank-blank pemikirannya, ikut saja. Ini kan bahaya, Pak. Ini baru satu orang yang dia bertanya, bagaimana yang lain-lainnya, Pak? Yang terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran yang berbahaya, Pak. Ada juga gurunya menganggap dirinya sebagai ustadz juga, tapi apa? Sesat dan menyesatkan, Pak. Memang begitu, Pak. Memang ada. Tidak semuanya. Ya, seorang guru itu dia berjalan di atas jalan yang lurus, Pak. Karena ada juga seorang guru, Pak, mengajak kepada kesesatan, jamaah sekalian. Ini pernah juga saya ceritakan, pernah salah, Pak. Di daerah Kalimantan, Pak. Saya disampaikan langsung. Saya tidak perlu sebutkan siapa namanya, ini rahasia. Disampaikan langsung ke saya. Ini masjid bersebelahan dengan rumahnya. Di situ diadakan pengajian rutin. Sepekan sekali, Pak. Antara maghrib isya, tidak sholat maghrib di masjid, tidak sholat isya di masjid. Padahal di samping masjid rumah pengajiannya, Pak. Saya bilang, ini ajaran apa ini? Dan banyak orang di rumah situ, Pak. Dia curhat kepada saya. Saya bilang tinggalkan itu. Bukan begitu seorang guru. Seorang guru kok sudah azan datang ke masjid. Pas sama seperti rumahnya Pak Faisal begini, Pak, dengan si Paronisa, cuma beda berapa langkah. Asik saja ceramah. Padahal orang sudah sholat, asik saja ceramah. Murid-muridnya dan disuruh pergi sholat. Apakah begini kita ikuti, Pak, guru? Dan ini banyak, Pak.
Makanya hati-hati kalau kita memilih guru, Pak. Jamaah sekalian, jangan sampai dia sesat menyesatkan kita, Pak. Hadirin rahimakumullah. Jelas, Pak ya? Jamaah sekalian. Ya, jadi sekali lagi 4 ini Pak, tolong direkam baik-baik, Pak. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu agama dengan sebaik-baiknya, pertama adalah takwa. Apa itu takwa, Pak? Sudah saya jelaskan apa pengertian takwa. Yang kedua, ya, apa yang kedua? Yaitu kita sabar. Ustadz, sampai kapan kita ikut pengajian di Parunisa, Ustadz? Misalnya kalau bertanya, Ustadz, sampai kapan kita ikut pengajian di Parunisa? Saya katakan sampai kita meninggal dunia baru berhenti mempelajari agama. Sampai meninggal dunia, Pak. Iya. Jamaah sekalian. Kalau bukan saya mengisi, ya ada para ustadz yang lainnya. Tidak mesti dengan saya. Iya. Para ustadz yang lainnya. Jamaah sekalian. Yang penting kita mau belajar agama, itu saja. Hadirin. Tidak ada ustadz, saya mau belajar ilmu agama cuma setahun saja. Tidak ada istilah begitu. Jamaah sekalian. Tidak ada, Pak, istilah mempelajari ilmu agama sampai kita meninggal dunia baru berhenti. Jamaah sekalian. Karena kata ulama, siapa yang menganggap dirinya sudah pintar, tidak mau lagi belajar agama, sesungguhnya dia adalah orang yang bodoh sebodoh-bodohnya. Cukup maka deh belajar ilmu agama, sudah banyak ilmuku. Sebenarnya dia adalah orang yang bodoh. Begitulah setan, Pak. Itu setan. Kalau dia lihat kita berbuat kebaikan, Pak, dia goda kita. Tidak usah kau ikut belajar agama, tidak usah kau ke masjid, tidak usah kau dengarkan ceramah-ceramah. Kamu sudah pintar, sudah banyak ilmumu, sudah cukup ilmumu, tidak usah. Inilah setan, jamaah sekalian. Karena setan tidak ingin melihat kita menjadi orang yang paham agama, Pak. Bapak, Nabi sebutkan dalam hadisnya, itu setan itu, Pak, lebih takut kepada orang yang berilmu daripada orang yang ahli ibadah. Jamaah sekalian, tidurnya orang yang berilmu, kata Nabi, satu orang tidurnya orang berilmu pada tidur, Pak, itu jauh lebih ditakut setan daripada 100 orang ahli ibadah. 100 orang Pak ahli ibadah, kuat ibadahnya 100 orang, tetapi tidak dilandasi dengan ilmu. Bayangkan, Pak, begitu tingginya kedudukannya orang yang berilmu itu, Pak. Jamaah sekalian, hadirin rahimakumullah, yaitu ya yang ketiga, yaitu apa? Yaitu kita tadi, saya menyimpulkan, Pak ya, supaya kita tetap ingat apa yang saya sampaikan. Yang ketiga adalah jaga ilmu, dijaga ilmu, Pak. Jangan cuma harta dijaga, Pak. Ya, jangan cuma rumah saja dirawat-rawat. Wah, rumah setiap hari bersihkan, mobil dicuci setiap hari, motor. Jangan cuma itu saja kita jaga. Jaga juga ilmu agama. Jamaah sekalian, bagaimana cara menjaganya? Itu saya katakan tadi. Kalau kita punya buku, ya kita baca-baca buku di rumah. Jamaah sekalian, apalagi kalau misalnya tidak ada kegiatan, baca-baca buku. Ya, apa yang sudah disampaikan Ustadz tadi malam, misalnya baca-baca lagi, ini ada kata-kata yang saya tidak jelas, ini bertanyakan. Begitu, Pak. Itu namanya menjaga ilmu. Kalau perlu dihafalkan. Contoh, menghafal. Kan Nabi kan begitu, Pak. Nabi suka memberikan hafalan-hafalan kepada sahabat yang ringan-ringan. Kata Nabi apa? Ada 7 golongan, ya, yang mana 7 golongan ini nanti pada hari akhirat dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Yang tidak ada perlindungan pada saat itu kecuali hanya perlindungan dari Allah. Siapakah 7 ini? Dihafal, Pak. Ini yang dihafal. Jadi ketika ada ustaz menyampaikan tentang satu hadis,
Bagaimana cara menghafalnya, menjaganya? Ketika pulang ke rumah, sampaikan kepada istri ta, Ma, Umi, Ibu, Adek, tadi saya mendengarkan ceramah di masjid. Ada ustadz yang menyampaikan, ada 7 golongan. Ini Pak, cara menjaga ilmu. Jadi apa yang sudah kita dengar, supaya tidak hilang, ditransfer kepada istri kita. Sampaikan. Itu cara supaya tidak hilang itu ilmu. Begitulah para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi itu Pak, saya sudah sampaikan di sini ya. Ketika dia mendengarkan ceramah agama di masjid bersama Nabi, pulang ke rumah, dia sampaikan ke istrinya. Artinya supaya istri kita juga paham agama. Jangan cuma kita saja yang paham agama, kasihan istri kita. Karena apa? Karena istri kita di rumah. Kecuali kalau istri kita itu juga ke masjid belajar sama-sama dengan kita, alhamdulillah. Tapi kalau istri kita di rumah, kita belajar, bagaimana istri kita? Bagaimana caranya mendapatkan ilmu agama? Ya kita yang pulang sampaikan, meskipun cuma 1 hadis saja, cukup 1 hadis. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Pak, jadi jangan dikira Ustadz, kita kan sudah tua ini Ustadz, ini barangkali yang kita maksud ini Ustadz, para mahasiswa. Kalau mahasiswa tiba barangkali oke lah Ustadz. Jamaah sekalian, ini tidak ada istilah mahasiswa, bukan mahasiswa tua atau dia tidak tua. Jamaah sekalian, ini masalah ilmu agama adalah kebutuhan. Itu ilmu agama Pak, bukan keperluan, tapi kebutuhan. Kebutuhan Pak, bukan keperluan. Kalau kebutuhan, semua kita butuhkan, sama seperti makan dan minum kan Pak. Makan dan minum kita butuh, makan dan minum setiap hari. Sama juga ilmu agama Pak, kita perlu memahami ilmu agama setiap hari jamaah sekalian, setiap saat. Kenapa? Karena ilmu agama inilah bekal kita untuk menghadapi namanya kematian. Ilmu agama untuk bekal kita untuk menghadapi namanya hari kemudian. Jamaah sekalian. Baik Pak, yang keempat, bagaimana agar kita bisa hadirin menguasai ilmu agama dengan baik? Hendaklah kita belajar dengan para ulama kita, para ustadz kita. Tentu kita harus memilih bosnya sumber yang diajarkan cuma 2, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, iya. Selama dia itu yang jadi referensinya, rujukannya, insya Allah aman. Iya. Jadi seperti tadi saya katakan, ada seorang guru, ya, yang sebagaimana saya sampaikan waktu di Jakarta itu, tapi dia melarang murid-muridnya, mengatakan kepada murid-muridnya sholat 5 waktu tidak wajib. Itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Orang Islam loh Pak, dia orang Islam, mengaku Islam. Jamaah sekalian, tetapi pengakuannya tidak bisa dibenarkan karena menyelisihi daripada perbuatannya. Hadirin, iya. Jadi kita lihat dulu apa yang dia sampaikan. Apa yang dia sampaikan? Jangan sampai diajarkan ilmu sihir. Ada juga ilmu sihir Bapak, ilmu guna-guna, ilmu santet. Ada Pak, jamaah sekalian, mengaku Islam juga, tapi mengajarkan ilmu sihir. Itu ilmu sihir jamaah sekalian, ilmu yang bersumber dari syaitan. Jamaah sekalian, Nabi itu Pak hampir Nabi itu gila Pak, sempat beliau disihir Pak. Ya, jamaah sekalian, Nabi pernah disihir Bapak. Jamaah sekalian, cuma karena dia Nabi, akhirnya beliau bisa bertahan kuat Pak. Apa kata ulama? Seandainya bukan Nabi, sudah jadi orang gila nih Pak. Makanya hati-hati Pak, jangan kita
sembarang belajar dengan orang-orang, jangan sampai kita diajak ilmu sihir, ilmu guna-guna. Meskipun dia mengaku Islam, meskipun dia mengaku guru, tetapi mana landasannya? Padahal sihir itu diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah jamaah sekalian. Bahkan sihir itu termasuk dosa besar. Makanya sekali lagi, silakan kita berguru Pak, cari kita guru, belajar ki, bermajelis ki, tapi kita harus lihat apakah dia sudah betul-betul berpedoman kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jamaah sekalian yang harus jamaah sekalian. Ya, saya juga pernah dulu Pak, ini pengalaman pribadi saja. Ya, saya sempat dulu waktu di Kalimantan dulu. Iya, saya diajak dulu untuk ya pergi ke tempat yang dikatakan seorang alim. Iya, akhirnya saya sholat di belakangnya. Sholat Pak, sholatnya cepat sekali. Ya Allah, cepat sekali Pak. Saya contohkan Pak ya, apa pengalaman pribadi saya. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu Pak jamaah sekalian, mengaku sebagai seorang guru. Jamaah sekalian, apakah ini kita bisa dalam hatiku kok begini cara sholatnya? Kita saja, waktu saja saya masih orang awam saja, belum belajar agama yang lebih dalam, sudah tahu kenapa begini. Kan dalam sholat itu Pak, kita harus tumaknina, tenang. Itu kan tidak tenang kan? Baru sentuh ini Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang dibaca? Itu batal sholatnya Pak. Karena salah satu rukun sholat adalah tumakninah. Tumakninah itu artinya tenang, tidak terburu-buru. Ini pernah saya alami Pak. Mengaku sebagai guru. Apakah ini yang kita jadikan guru Pak? Makanya jamaah sekalian, silakan kita berguru, cari guru, tetapi lihat ya apakah dia berpedoman dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jamaah sekalian. Ya, sebagaimana saya katakan tadi, ada yang curhat kepada saya. Dia belajar dengan seseorang, tetapi ketika azan asik ceramah-ceramah azan ini Pak. Cuma 5 langkah saja dari rumahnya ke masjid Pak. Bergabung terasnya dengan masjid. Jamaah sekalian, apakah ini? Padahal Nabi jamaah sekalian, ya, meskipun beliau sakit, beliau tetap datang ke masjid. Jamaah sekalian, Nabi jamaah sekalian, meskipun beliau sakit tetap datang ke masjid. Sedangkan itu tadi, bayangkan setiap pekan kajiannya, tetapi tidak sholat ke masjid. Jamaah sekalian, apakah ini kita bisa angkat dia sebagai seorang guru? Jamaah sekalian, jangan sampai dia adalah guru yang sesat menyesatkan jamaah sekalian. Itu ada Pak. Jelas sekali kan Pak, jelas sekali jamaah sekalian. Ya, sebagaimana yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Hadirin rahimakumullah, ya barangkali ini yang bisa saya sampaikan Pak. Ya, jadi ada 4 Pak ya. Tadi itu tentang apa namanya? Kita perlu bermajelis dengan para ulama kita. Ya, bertanya dengan para ulama kita, menanyakan ya hal-hal ya tentang masalah akidah. Kita tanyakan masalah ibadah, masalah muamalah, jamaah sekalian. Itu perlu kita tanyakan jamaah sekalian. Jangan kita diamkan kalau kita tidak mengetahuinya. Ya, karena Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ya
ahlinya jika kalian tidak mengetahuinya. Ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya tidak tahu apakah ibu-ibu sudah siapkan makanannya itu. Ibu-ibu sudah siapkan makanannya ya? Oh iya Pak, kalau tidak ada pertanyaan ya, kita cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau belum ada yang paham silakan ditanyakan ya, sambil kita menikmati apa yang disiapkan oleh ibu-ibu ya. Ya, kemudian juga nanti yang ikut pengajian setelah sholat isya nanti ada bingkisan dari ibu-ibu. Insya Allah jangan setelah sholat isya jangan langsung pulang yang ke belakang, ada bingkisan disiapkan untuk yang hadir pengajian. Ya, ini penyampaian dari ibu-ibu, ada bingkisan ya, tentengan dari yang disiapkan oleh ibu-ibu bagi yang hadir pengajian. Ya. Ya, setelah oh ya Pak Hasan mau bertanya, silakan Pak. Jadi sambil ya. 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 Tanya begini Pak. Ya, supaya yang lain tahu juga. Ya, sambil Pak, sambil Pak. Ya, bagus begitu. Dapat sini Pak. Ya. Di Kalimantan. Iya. Dalam salat itu imamnya sangat cepat. Iya, betul. Apakah kita ini sebagai makmuman harus ikut atau kita bisa keluar dari salat berjamaah? Iya. Ya, pertanyaan Pak Hasan bagus sekali ya. Ya, terkait tentang tadi sholatnya itu imam yang terlalu cepat sekali itu, apakah kita ikut dengan imam atau kita bisa tinggalkan itu imam, kita sholat sendirian? Ya, kalau yang seperti tadi itu Pak, yang saya contohkan ya, sebaiknya kita sholat sendirian Pak, kita tinggalkan itu. Ya, karena apa? Ya, karena tidak sah sholatnya, karena rukunnya tidak sempurna, itu tumaknina, tenang. Ya, ya jadi itu kita tinggalkan, jangan kita ikuti Pak. Kalau seandainya kita dapat nanti ke depan misalnya ada yang imamnya itu terlalu cepat sekali, ya, maka kita bisa tinggalkan. Ya, tapi ini yang terlalu cepat sekali ya, yang seperti kita katakan, baru dia menyentuh di lantai bangkit lagi, itu cepat sekali. Tapi ingat Pak, kalau ada misalnya dia begini, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la, Allahu Akbar, itu udah cepat. Karena sempat dibaca, minimal satu kali dibaca Subhana Rabbiyal A'la, itu minimal satu kali. Itu dianggap tidak cepat. Contoh misalnya, Allahu Akbar, Subhanallah, Allahu Akbar, itu udah cepat. Karena apa? Karena saya sempat membaca Subhana Rabbil A'la satu kali, minimal satu kali Pak. Nanti kalau begini, Allahu Akbar, Allah, itu belum sempat saya baca. Satu kali pun tidak sempat saya baca. Nah, itu baru boleh kita tinggalkan di imam. Kita sholat sendiri, boleh, iya, boleh kita keluar dari jamaah dan situ tinggalkan, situ, iya. Kenapa? Karena dia tumakninanya tidak ada dia baca.
Ya, jelas Pak ya? Ya, demikian. Ya. Ada lagi yang bertanya? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kami akhiri. Insya Allah pekan depan tolong bukunya dibawa ya. Buku tentang serial dasar-dasar Islam tolong dibawa. Bagi yang belum dapat, insya Allah saya akan bagikan pekan depan. Bagi yang belum dapat, insya Allah saya akan bagikan. Ya, silakan diajak tetangga Pak, bapak-bapak, kalau kita punya tetangga-tetangga yang mau ikut juga dapatkan buku, silakan ajak, atau keluarga Pak, silakan ajak. Insya Allah pekan depan selama persediaan masih ada, kami akan bagikan buku tersebut. Ya, kita punya kenalan kah, keluarga kah, tetangga yang laki-laki dewasa, ajak pekan depan ke masjid ini untuk ikuti kajian serial dasar-dasar Islam. Insya Allah kami akan bagikan bukunya selama persediaan masih ada. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.